Bayangkan, kalian hidup di desa terpencil yang belum mempunyai akses listrik sama sekali. Malah mari gelap gulita, anak-anak kesusahan belajar, bahkan sampai kesusahan untuk dapat beraktivitas. Padahal, energi merupakan hak dasar bagi setiap warga negara untuk dapat memilikinya. Namun kenyataannya, belum semua warga masyarakat Indonesia dapat menikmati energi bersih dan terjangkau tersebut. Seluruh negara pastinya berkomitmen untuk menyediakan energi yang affordable dan clean untuk semua daerahnya. Untuk mewujudkan hal itu, tidak hanya berharap pada pemerintahnya saja, melainkan dari kesadaran masyarakatnya juga. Seperti itu. Nah, salah satu hal penting untuk mewujudkan energi bersih itu adalah pajak. Pajak itu bukan sesuatu laporan untuk tahunan aja, tapi pajak adalah sumber utama perdagangan negara. Nah, di sini dana pembangunan energi terbarukan seperti tenaga surya dan air bisa digerakkan. Tapi sayangnya kesadaran masyarakat di Indonesia untuk soal pentingnya pajak ini itu masih lumayan rendah. Padahal masih ada 140.000 desa dan 185.000 rumah tangga yang masih belum merasakan listrik di rumah-rumah mereka sendiri. Tanpa pajak, bagaimana pemerintah mendapatkan dana untuk membangun infrastruktur di daerah-daerah ini? Lalu bagaimana tanggapan masyarakat tentang pembangunan infrastruktur dan pengembangan di daerah tersebut? Pemirsa, kembali lagi dengan saya Hurul Anisha Arifin. Di sini saya bersama dengan narasumber. Kalau boleh tahu siapakah namanya? Baik, jadi nama saya Marlon Tisna Basrin dari jurusan TKV angkatan 2024. Baik Kak, Kak, aku boleh nanya nggak? Kalau boleh tahu, apa yang kamu ketahui tentang pajak? Nah, kalau menurut aku ya, pajak tuh biasanya kita ada pajak tuh kalau misalnya kita beli makanan atau enggak misalnya kayak pajak listrik, pajak air, itu sih yang aku tahu tentang pajak sih. Itu menurut aku biasanya pajak tuh dipakai buat negara. Jadi misalnya kita bayar makanan di restoran, biasanya kan ada pajaknya. Nah, itu sebenarnya pajaknya itu menurut aku tuh pasti digunakan buat hal lain, misalnya fasilitas umum dan yang lain-lainnya begitu sih. Oke, untuk pertanyaan kedua, seberapa penting sih pajak tuh di kehidupan kakaknya ini? Menurut saya pajak tuh cukup penting ya, karena seperti yang saya bilang sebelumnya, pajak tuh biasanya digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin kita nggak sadari dan juga masih perlu banyak yang kita pelajari mengenai pajak. Tapi aslinya itu pajak tuh sebegitu penting ya, karena kenapa? Misalnya kita bayar pajak air, pajak tanah, pajak apapun itu, dan tuh pajak itu dipakai tuh bukan sembarangan dipakai buat hal-hal yang nggak guna, tapi justru untuk memperbagus fasilitas-fasilitas umum dan hal-hal lainnya yang bisa kami gunakan sebagai masyarakat di negara Indonesia ini. Misalnya contohnya, pasti banyak yang gunain fasilitas umum dong, kayak bus atau kereta, MRT. Itu tuh juga berasal dari pajak-pajak. Nah, menurut saya karena itu dan fasilitas umum itu, transportasi umum itu sering banget dipakai kan. Jadi menurut saya itu sangat penting dan harus lebih diketahui lagi oleh masyarakat-masyarakat begitu. Baik Kak, berarti kesimpulannya pajak ini begitu penting untuk kehidupan masyarakat, karena kembali lagi apapun yang dikeluarin masyarakat bakal kembali lagi kepada masyarakat, begitu ya Kak? Betul. Oke, Betul. baik, terima kasih Kakak Marlon. Ya, Oke, berarti sebegitu pentingnya pajak di kehidupan masyarakat, karena seberapa persen masyarakat keluarkan bakal kembali lagi kepada masyarakat, begitu ya Kak? benar sekali. Oke, begitu pemirsa, pajak sebegitu pentingnya bagi kehidupan masyarakat. Kalau Kak boleh kenalin nama, jurusan sama angkatannya? Saya Faisal Bani dari jurusan Manajemen. Aku ada pertanyaan nih Kak. Menurut Kakak, pengalokasian pajak di Indonesia itu udah sesuai atau belum ya? Menurut saya pribadi ya Pak, untuk mengalokasikan pajak di Indonesia itu sudah jadi seperti bisa dilihat juga seperti pembangunan infrastrukturnya, kesehatannya, pendidikan, serta subsidi. Namun dalam pelaksanaannya korupsi juga tidak baik ya, karena banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang menyebabkan alokasi yang tidak sesuai. Oke,
Oke, menurut kakak pengalokasian pajak di Indonesia itu udah sesuai atau belum ya? Menurut saya pribadi, pengalokasian pajak di Indonesia itu sudah cukup baik ya. Bisa dilihat dari pembangunan infrastrukturnya, dari kesehatannya, pendidikan, serta subsidi. Namun dalam pelaksanaannya itu masih dibilang kurang. Bisa dilihat dari beberapa faktor, misalnya seperti banyaknya kasus korupsi di Indonesia yang dapat menyebabkan alokasinya tidak sesuai. Jadi untuk pengalokasian itu sudah cukup baik, namun pelaksanaannya masih banyak yang harus diperbaiki supaya masyarakat di Indonesia dapat merasakan manfaat dari pembayaran pajak secara merata. Oke, terima kasih Kak. Terus apakah kakak udah ngerasain nih manfaat dari adanya pajak dalam kehidupan kakak sehari-hari? Kalau misalkan ada, coba sebutin dong apa aja. Untuk itu kayaknya ada ya, dari fasilitas umum. Kalau sekarang kan banyak jalanan berlobang-lobang kan. Nah, untuk di daerah rumah saya itu jalanan berlobang udah cukup banyak yang diperbaiki, jadi oke. Dan untuk transportasi seperti Transjakarta itu bisa dibilang cukup murah, jadi dapat membantu sih. Oke, terima kasih ya Kak. Halo Kak, boleh sebutin nama, jurusan, sama angkatannya? Oke, nama aku Lilis Marniwati Deli, jurusan Teknik Fisika, angkatan 2024. Oke, halo Kak Lilis. Nah, aku ada pertanyaan nih Kak. Menurut kakak, seberapa penting sih kita harus membayar pajak? Membayar pajak itu sangat penting ya, karena menjadi sumber utama pendapatan negara, di mana pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, serta mendukung pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Nah, dengan membayar pajak, kita ikut berkontribusi dalam membangun negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oke, berarti penting banget ya Kak. Betul, penting sekali. Oke, nah selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan lagi. Menurut kakak, siapa sih yang paling bertanggung jawab dalam menyediakan energi bersih di Indonesia? Apakah pemerintah, masyarakat, atau bahkan dua-duanya? Kalau itu sih menurut aku dua-duanya ya, menjadi tanggung jawab kedua pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berperan penting dalam membuat kebijakan, menyediakan infrastruktur, dan mengawasi pelaksanaannya. Namun, masyarakat juga harus mendukung kebijakan tersebut dengan memiliki kesadaran dalam penggunaan energi ramah lingkungan. Jadi, kolaborasi keduanya sangat dibutuhkan untuk mewujudkan energi bersih di Indonesia. Oke, berarti dua-duanya emang punya perannya masing-masing ya Kak. Oke, terima kasih ya Kak atas waktunya. Oke.